Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Haduh Mas Bro, mulai lagi. Dapat orderan demo Mas Bro, dapat orderan demo. Ada salah satu ormas penegak syariat Islam menyebarkan meme aksi usir dubes Singapura dari Indonesia. Ormas yang menyebarkan meme ini memang sudah terang-terangan, sudah nyata, sudah jelas sekali. Dari namanya menegakkan syariat Islam, penegak syariat Islam itu ya sebetulnya hanya tinggal tunggu waktu saja. Mereka tidak peduli berkoalisi dengan Orde Baru, berkolaborasi dengan Orde Baru, bodoh amat. Yang penting ujungnya itu Indonesia harus jadi khilafah. Harus jadi seperti Taliban, harus jadi seperti ISIS. Nah, ujungnya itu ke sana, bro. Oleh karena itu ini peringatan buat pemerintah dan aparat keamanan. Jangan terlalu jaim dalam berdemokrasi. Demokrasi bukan kitab suci. Kalau kira-kira ada kelompok yang berbahaya buat demokrasi, ya disikat aja. Nggak usah jaim lah dalam berdemokrasi. Contoh pemerintah Singapura dengan mendeportasi Abdul Somad itu sebagai bukti bahwa pemerintah Singapura sangat peduli akan negaranya dan rakyatnya. Karena kalau sampai paham-paham khilafah yang berkembang di Indonesia sangat masif ini berkembang juga di Singapura, tentu saja akan sangat membahayakan. Makanya pemerintah Singapura suka atau tidak suka, senang atau tidak senang harus melakukan perbuatan perlindungan kepada bangsa dan negaranya. Nah, pemerintah Indonesia pun harus kayak gitu, memberikan perlindungan kepada bangsa dan negaranya. Kalau perlu mereka-mereka yang suka bikin onat ini deportasi aja dari Indonesia, biar mereka kembali kepada negara mereka masing-masing, atau bikin negara misalkan di Kutub Selatan itu masih kosong, silakan saja, bodo amat. Yang penting para pengacau yang suka bikin ribut tukang demo ini ya deportasi saja dari Indonesia. Itu jauh lebih baik. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mereka-mereka ini merupakan kelompok-kelompok yang memang sudah mempermalukan Allah dan juga sudah mempermalukan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan mereka sudah mempermalukan Allah dan Nabinya? Ya karena Islam bagi mereka ini cuma kedok, cuma cangkang. Jeroannya itu ya, kalau nggak tai ayam, tai kebo, tai gajah, mungkin tai setan juga. Kata Allah itu sudah jelas, yang namanya Islam itu ajarannya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum, aku tidak memuliakan seseorang kecuali karena ketakwaannya. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan itu taat. Menjalankan segala perintahnya, artinya menganjurkan berbuat baik. Menjauhi segala larangannya, artinya mewajibkan tidak berbuat jahat. Jadi pengertian bertakwa ini mengajarkan kepada umat Islam agar selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Itu definisi takwa. Jadi kalau kita pengen tahu apa itu orang Islam adalah orang yang selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Sementara mereka-mereka itu kelompok HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bahar Smith dan kawan-kawan, Abdul Somad dan kawan-kawan, Anies Baswedan dan kawan-kawan, Cikias Cendana Kala Bakri itu justru sebaliknya. Jarang berbuat baik dan suka berbuat jahat. Makanya kata Allah, orang-orang seperti ini, ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat, dilaknat oleh Allah. Jadi mereka terbiasa membuat malu Allah. Mereka bukan orang Islam, tetapi cuma berkedok Islam, tetapi isinya setan. Bahkan mereka pun sudah mempermalukan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, orang Islam itu adalah orang yang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Itu orang Islam. Lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau begitu orang yang menistakan Ahok bukan orang Islam, bukan. Orang yang memenjarakan Ahok itu bukan orang Islam, bukan. Orang yang mau bunuh Ahok itu bukan orang Islam, bukan. Karena orang Islam itu punya strategi, punya karakter, punya ciri, lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Kalau yang demo-demo itu bukan orang Islam. Karena di Islam itu tidak ada perintah untuk berdemo. Bahkan tidak ada perintah untuk mendirikan negara khilafah. Lalu siapa mereka? Ya karena kelakuannya kayak setan, mereka itu pengikut setan. Mengaku orang Islam tetapi sudah mempermalukan Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
Dijelas, Islam itu orang yang banyak terikat dengan aturan. Itu Islam itu dari A sampai Z diatur. Dari semenjak kelahiran sampai kematian itu diatur dalam Islam. Makanya Islam ini agama global, agama paling cerewet. Aturannya semuanya ada. Dari tek-tek bengek sampai tek-tek bengok itu aturannya ada. Makanya seharusnya orang-orang Islam ini orang-orang yang taat aturan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah. Ketika ada perintah seperti itu, ya orang Islam sudah terbiasa taat. Jadi orang Islam itu tidak hanya taat kepada Allah, tidak hanya taat kepada Rasul, tetapi juga taat kepada pemerintah. Nah, mereka ini termasuk orang-orang yang tidak taat. Bahkan membantang, menentang, dan ingin menggulingkan pemerintahan. Yakinlah mereka bukan orang Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak termasuk orang-orang yang beriman, lalu siapa mereka? Mereka juga bukan termasuk orang-orang Islam. Kalau mereka tidak termasuk orang-orang Islam, siapa mereka? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka adalah para penipu yang hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menipu dengan syahadatnya, menipu dengan salatnya, menipu dengan zakatnya, menipu dengan puasanya, menipu dengan hajinya, menipu dengan pakaiannya, menipu dengan ilmunya, menipu dengan keustadannya, menipu dengan kekiaiannya, menipu dengan kehabibannya. Ulaika alladzina istarud dhalalata bil huda. Mereka menjual ayat-ayat suci untuk kepentingan duniawi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ustaz Abdul Somad, ya salah satu di antara mereka. Sudah membuat malu kepada Allah, sudah membuat malu kepada Nabi, sudah membuat malu kepada agama Islam, bahkan sudah membuat malu kepada bangsa dan negara Indonesia. Jadi kelompok mereka ini orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu. Adanya itu rasa malu atau ambisius. Ada sekelompok dari mereka yang ambisius ingin berkuasa. Ada sekelompok yang ambisius ingin ganti sistem. Jadi kelompok-kelompok ambisius. Pergerakan mereka bukan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kalau Ustaz Somad ini Ustaz yang benar, ketika dia punya masalah, ketika dia punya ketidakenakan, ketika dia dizalimi orang lain, seharusnya wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi'u ahwa. Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, bukan memakai hawa nafsu. Tetapi yang terjadi pada diri Ustaz Abdul Somad, dia malah memakai hawa nafsu dan membuang ayat-ayat Allah ke tempat sampah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Kalau kalian terkena musibah, kalau kalian terkena kepahitan, kalau kalian terkena ketidakenakan, kalau kalian terkena penderitaan, kalau kalian terkena kelaparan, dan sebagainya, ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran itu bisa membuat kita menjadi wali-wali Allah. Orang yang paling tinggi tingkat kesabarannya, sudah pasti dia wali Allah atau orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi, barang siapa yang kesabarannya itu 0%, yakinlah dia bukan wali-wali Allah, dia bukan ustadznya Allah, dia bukan kiainya Allah, dia bukan habibnya Allah, tetapi mereka adalah wali-wali setan atau wali-wali iblis. Jadi Abdul Somad ini wali-wali setan. Wali iblis tidak punya nilai kesabaran. Ketika diuji dengan ketidakenakan, ketika diuji dengan kepahitan, ketika diuji dengan dizalimi oleh orang lain, bukannya istighfar, bukannya banyak zikir, bukannya koreksi, bukannya ngaca, bukannya evaluasi, malah memanaskan suasana, menjadi ribet dan ribut, gempar semua. Bahkan sekarang para penduduknya akan berdemo menuntut diusirnya ke dubes Singapura. Mereka siapa mereka ini? Abdul Somad ini ustadz yang gagal untuk menjadi wali-wali Allah, tetapi sukses menjadi wali-wali setan. Karena para pengikutnya tidak menggambarkan hamba-hamba Allah, tetapi yang tergambar pada pengikutnya adalah hamba-hamba setan. Ya karena Ustadz Somadnya bukan wali Allah, tetapi wali setan. Kalau ustadznya sudah jadi wali setan, kiainya sudah jadi wali setan, habibnya sudah jadi wali setan, yakinlah para pengikutnya, umat-umatnya, semuanya jadi manusia-manusia setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, dengarkanlah ulama-ulama, kiai-kiai, ajian-ajian, habaib-habaib yang punya tingkat kesabaran sangat tinggi. Mereka
waliullah yang sesungguhnya, yang harus kita dengarkan nasihatnya dan kita teladani perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.